Selamat pagi anak-anak didik yang dikasihi Tuhan. Shalom untuk kita semua. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di dalam pendidikan agama Kristen. Saat ini kita akan masuk dalam bab 5, yaitu kita akan membahas mengenai Allah memelihara ciptaannya. Ayat Alkitabnya Mazmur 36 ayat 7 dan Ayub 38 ayat 1 sampai 38. Adapun kompetensi dasarnya pada saat pagi hari ini adalah mengakui bahwa pemeliharaan Allah dan keselamatan berlaku bagi seluruh ciptaan alam. Yang kedua adalah turut bertanggung jawab memelihara alam. Yang ketiga, mencari fakta yang berkaitan dengan pemeliharaan Allah yang terus berlangsung bagi manusia dan alam. Dan yang keempat, melakukan berbagai aktivitas yang menunjukkan keterlibatan aktif dalam memelihara alam dan lingkungan hidup. Indikator pencapaian kita pada pagi ini adalah yang pertama, menjelaskan konsep Allah sebagai pemelihara. Yang kedua, menjelaskan alam ciptaan Tuhan sebagai wujud pemeliharaan Allah terhadap manusia. Tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pagi ini adalah yang pertama, memahami konsep Allah sebagai pemelihara. Dan yang kedua, menjelaskan alam ciptaan Tuhan sebagai wujud pemeliharaan Allah terhadap manusia. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi ini anak-anak, mari kita akan memulainya dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini, penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami anak-anak didik yang ada bersama Bapak Ibu Guru boleh ada di tempat ini di dalam mempelajari pelajaran-pelajaran yang akan dipelajari sebentar. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami menyerahkan pembelajaran pagi ini ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hal yang pertama yang akan kita pelajari adalah konsep Allah sebagai pemelihara. Pemeliharaan Allah tidak pernah berhenti. Sejak Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, Dia tidak meninggalkan dunia berjalan sendiri. Allah bukanlah seperti seorang ahli pembuat jam yang membuat bumi, menjalankannya dan membiarkannya berjalan sendiri. Dia adalah Bapa yang penuh kasih, yang senantiasa memelihara apa yang telah diciptakan. Dua, menjelaskan alam ciptaan Tuhan sebagai wujud pemeliharaan Allah terhadap manusia. Aspek-aspek pemeliharaan Allah terdapat 3. Yang pertama adalah pelestarian. Dengan kuasanya Allah melestarikan dunia yang diciptakannya. Pengakuan Daud itu jelas. Mazmur 36 ayat yang ke-7. Yang kedua adalah penyediaan. Allah bukan saja melestarikan bumi yang diciptakannya, tetapi Dia juga menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya itu. Ketika Allah menciptakan bumi, Dia menciptakan musim. Kejadian 1 ayat 14, dan memberi makan manusia dan hewan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Allah sendiri menyatakan kuasa-Nya untuk menciptakan
dan memelihara, terkhususnya Ayub, atau lebih tepatnya contohnya adalah Ayub. Yesus mengatakan dengan tegas bahwa Allah menyediakan kebutuhan burung-burung di udara dan bunga-bunga bakung di padang. Yang ketiga adalah pemerintahan. Di samping pelestarian dan penyediaan kebutuhan ciptaannya, dia juga memerintah dunia ini. Oleh karena Allah berdaulat, peristiwa-peristiwa dalam sejarah terjadi menurut kehendaknya. Dan dalam pengawasannya, kadang-kadang dia turun tangan langsung melaksanakan maksud-maksud penebusannya. Sekalipun demikian, dia tidak pernah berhenti menunjukkan pemeliharaan dan kekuasaannya. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi ini adalah bahwa Allah adalah pencipta dan pemelihara semua ciptaannya. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, keadaan bumi dan manusia tidak sama lagi. Pemeliharaan alam menjadi prioritas terakhir dan bukan yang utama. Meskipun demikian, alam dan manusia belum musnah karena Allah terus memelihara ciptaannya. Kasih dan pemeliharaan Allah jauh lebih besar dibandingkan dengan keserakahan dan ketamakan manusia yang merusak alam dan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk menghargai sekitar lingkungan kita. Mari kita belajar untuk menghargai lingkungan hidup yang Tuhan ciptakan. Dan kita akan mengakhiri pembelajaran kita di pagi ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pembelajaran kami di pagi ini. Ajar kami untuk kami juga menyadari bahwa ciptaan Tuhan itu sungguh luar biasa dan bahwa ciptaan Tuhan itu harus dipelihara sebagaimana Tuhan sudah memeliharanya. Terima kasih, biar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami akhiri pembelajaran kami pagi ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.